Lebih lengkap terkait budidaya tanaman nilam yang minyaknya diburu industri kosmetik, kita akan membahasnya bersama Mas Imron, petani sekaligus penyuling tanaman nilam di Desa Wanuawaru, Maros, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Mas Imron. Selamat siang. Ya, Mas Imron, ini kita ingin mengetahui sudah berapa lama Mas Imron dan juga dan warga sekitar membudidayakan tanaman nilam yang sekaligus menjadi salah satu produk tanaman yang layak dinikmati dan juga diekspor ke luar negeri. Siap. Penyulingan di sini tuh kurang lebih berjalan selama 5 tahun sekarang. Untuk sebelumnya bergerak di bidang apa dan kemudian akhirnya memilih tanaman nilam sebagai budidaya? Masyarakat sekitaran sini itu dulu pertaniannya masih petani kayak jagung, hortikultura, seperti itu kurang lebihnya. Dan kemudian mendapatkan pengetahuan terkait dengan tanaman nilam ini seperti apa? Iya, nilam itu awal mulanya itu dibawa dari warga yang merantau ke Sulawesi Tenggara sana, Kendari. Dia pulang bawa tanaman nilam, mau mencoba untuk membudidayakannya di Desa Wanuawaru. Ternyata alhamdulillah tumbuh subur di sini. Setelah sekian banyak tanaman nilam, karena proses merubah dari dari tanaman nilam itu ke mempunyai nilai harga yang lebih mahal, dibutuhkan penyulingan. Makanya dari saya itu inisiatif membuat penyulingan secara otodidak sendiri. Oke, untuk saat ini berapa luas lahan dan berapa banyak petani yang saat ini ikut serta dalam membudidayakan tanaman nilam di sana? Oh iya, cukup banyak Pak kalau di sekitaran sini. Mungkin kalau setiap warga Desa Wanuawaru itu ada tanaman nilamnya walaupun tidak banyak begitu. Mungkin ada setiap setahun itu bisa 3 kali, 4 kali sulingan, Pak. Oke. Nah, untuk saat ini bisa diceritakan bagaimana sebenarnya proses masa tanam dan juga masa panen. Membutuhkan waktu lamakah hingga akhirnya dapat masuk produksi ataupun disuling? Oh, siap. Dari proses pertamanya itu kita caranya itu di stek, Pak. Dia stek itu ditanam langsung, disungkup pakai gelas plastik bekas, terus itu prosesnya tumbuh kurang lebih 4 sampai 6 bulan baru panen. Setelah panen itu akan dikeringkan dulu Pak, dikeringkan. Setelah dikeringkan itu akan dimasukkan langsung dibawa ke penyulingan. Setelah penyulingan itu berproses kurang lebih 12 jam, baru sulingan itu selesai. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, tadi sempat ada informasi dari 300 kg daun nilam dan kemudian itu harus disuling dan hanya menghasilkan 10 kg. Lalu itu seperti apa prosesnya dan apa saja kendalanya? Ya, betul Pak. Kalau di sini itu sekali suling bisa dari sulingan itu dari 300 sampai 500 kilo nilam kering akan menghasilkan kurang lebih 10 kilo minyak atsirinya. Kalau kendalanya sih alhamdulillah enggak. Lumayan mudah. Oke, artinya tidak ada hama ataupun juga dalam proses penyulingan juga langsung dapat mendapatkan hasil minyak nilam yang cukup kualitas tinggi ya Pak ya? Betul Pak, tanaman nilam itu enggak terlalu dia tidak terlalu ada hamanya. Mungkin itu lagi kalau nilam, dia itu agak, kalau dia kemarau panjang itu dia tidak bisa, dia butuh air juga. Jadi masa tanamnya mengikuti pasca musim hujan, seperti itu ya Pak? Betul, seperti itu Pak. Untuk saat ini proses penjualan dan juga omset sekitar berapa yang Bapak peroleh? Kalau omsetnya di sini itu per minggu bisa mencapai 100 juta kurang lebihnya. Apalagi sekarang harga 1 juta per kilo. Dari hasil sulingan di sini itu per minggu bisa mencapai 100 kilo. Jadi omsetnya itu sekitaran 100 juta. Terus dari saya tampung, saya beli, terus saya bawa ke Makassar, ke pergudangan. Dan menurut informasi juga
ini merupakan produk ekspor ya, Bapak mendapatkan informasi diekspor ke negara mana saja? Kalau untuk ekspor keluarnya saya kurang tahu. Saya langsung ke pergudangan saja jual sampai situ saja. Nah, untuk saat ini sudah melakukan penanaman dan budidaya. Untuk saat ini apa saja yang bisa diharapkan, terutama support ataupun dukungan dari pemerintah setempat terkait dengan budidaya nilam? Oh, betul Pak. Harapannya itu seperti tahun 2024 yang lalu, harga itu pernah mencapai 2.300.000 per kilonya Pak. Seperti itu. Mungkin kalau support dari pemerintah melakukan pelatihan kepada para petani nilam supaya kualitas minyak nilam itu lebih bagus lagi mungkin Pak. Baik, kita harapkan petani di sana semakin banyak juga untuk membudidayakan tanaman nilam yang jadi kualitas ekspor dan juga tanaman yang diminati atau minyaknya diminati bagi industri kosmetik, parfum dan juga aromaterapi. Sekali lagi sukses dengan budidaya nilamnya Mas Imron, dan salam bagi warga agar ekonomi warga juga turut terbantu dengan adanya budidaya nilam. Sehat-sehat selalu.